Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mahasiswa Baru. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran RStudio yang part 2-nya. Kemarin part 1-nya sudah ya, yang dasar-dasar itu, kemudian akan dilanjutkan lagi untuk part 2-nya dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya tanpa banyak ngomong lagi ya. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah membuat sebuah variabel atau vektor. Kita buat namanya nilai. Kita masukkan nilainya 1, 3, 2, 5, 4, 6. Ini angkanya yang kecil-kecil saja. Oke, sudah masuk ke dalam environment, sudah masuk ke dalam sini. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang akan diperlukan. Yang pertama itu ada namanya untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah variabel atau di dalam sebuah vektor itu bisa menggunakan fungsi max atau maksimum. Jadi ditulis fungsinya max, kemudian dimasukkan namanya nilai, nama variabelnya, kemudian di enter. Oke, sudah masuk. Jadi nilai terbesarnya 7, benar ya. Kemudian bagaimana untuk mencari nilai terkecil? Itu memakai fungsi min atau minimum. Masukkan nama yang akan dicari nilai terkecilnya, kemudian enter. Oke, dapat 1. Oke, benar ya, seperti itu. Kemudian ada lagi fungsi yang namanya sqrt atau square root, itu untuk mencari sebuah akar. Misalnya nih, kita mau mencari akar dari 9. Pasti jawabannya adalah 3. Oke. Kalau 36, itu pasti jawabannya 6. Oke. Kalau misalnya kita mau untuk mencari akar dari sebuah variabel, tinggal dimasukkan saja nanti nama variabelnya sqrt, kemudian masukkan namanya nilai. Kemudian ini mengapa berkoma? Karena dia tidak bisa diakarkan ini, karena kalau satu itu tidak bisa dikali-kalikan berapa akarnya. Jadi seperti itu ya, makanya dia berkoma. Sebenarnya ini sudah dicari nih akarnya, cuma dia berkoma. Akar 7 itu nggak ada akar 7. Kalau akar 6 nggak ada, kecuali 9 ada 3. Jadi makanya dia alasannya mengapa berkoma. Selanjutnya ada fungsi sort, itu untuk sorting. Kita sorting nilainya, kita sorting nilai dari variabel nilai yang kita buat tadi. Kemudian kita enter. Oh maaf, ini kekurangan i-nya. Maka dia akan diurutkan. Dalam sort itu ada yang namanya mencari nilai dari terbesar hingga terkecil, ataupun dari terkecil ke terbesar. Kalau ini dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Bagaimana caranya jika ingin kita balik nih ceritanya? Jadi tinggal saja masukkan sort, kemudian masukkan variabelnya, kemudian masukkan kata kunci decreasing seperti ini, kemudian berikan true. Jadi artinya decreasing ini akan menurunkan, artinya dia akan fungsi decreasing ini untuk mencari dari nilai terbesar ke nilai terkecil, makanya dibuat true. Kita enter, maka dia akan terbalik. Bagaimana kalau diletakkan false? Kalau diletakkan false, maka dia akan default. Jadi dia defaultnya itu seperti sort tadi. Jadi kebalik, jadi dia sama saja seperti sort itu. Jadi defaultnya untuk sorting ini dari terkecil ke terbesar. Seperti itu ya. Ada lagi fungsi namanya repetition
atau berulang, misalnya rep, kita masukkan nama variabelnya rep, begini saja biar lebih mudah. Misalnya dari 1:5, apa yang terjadi? Artinya dia akan dimulai dari angka 1 sampai 5. Ini artinya dimulai dari 1 sampai 5, maka dia akan mengurutkan. Seperti itu ya. Selanjutnya ada fungsi sequence. Jadi sequence itu fungsinya kita coba dulu. Misalnya from dari 1 tadi. From 1 ini pakai sama dengan 1 to 6. Kemudian by 2. Artinya sequence ini kelipatan, seperti kelipatan. Artinya dia akan dimulai dari angka 1 sampai angka 6. Ini dari 1, from 1 to 6. By ini artinya kelipatannya atau jarak-jaraknya. Jadi kalau 1 ke 1 itu harus 2 di depannya. Artinya selisihnya harus 2. Maka dia muncul 3. Dan maju lagi ke 2 itu hasilnya 5. Mengapa tidak sampai ke 6? Karena kalau dari 5 ke 6 itu jaraknya cuma 1. Jadi makanya dia cuma diletakkan sampai 5 saja yang diurutkan di si fungsi sequence ini. Selanjutnya ada fungsi table. Jadi fungsi table itu adalah untuk membuat sebuah tabel seperti ini. Jadi kenapa di atas ini sudah berbentuk angkanya sudah berurut tapi kok di bawahnya jadi satu-satu? Artinya setiap angka yang di atasnya ini angkanya cuma 1. Dalam variabel itu angkanya cuma 1. Biar lebih mudah kita buatkan sebuah variabel lagi. Misalnya variabelnya hewan. Kemudian masukkan fungsinya. Fungsi C jangan lupa ya. Misalnya ayam. Kalau karakter menggunakan string, menggunakan tanda petik. Ayam, kuda, singa misalnya. Ini terserah nanti mau buat apa. Kemudian apa lagi ya? Elang. Kemudian kita ulang kuda. Mungkin segini saja dulu. Sudah masuk, coba kita cek. Hewan. Hewan. Ini ternyata terbuatnya hewan ini. Kita ulang saja. Hewan ya. Kita cek. Oke. Dia sudah jadi hewan. Tadi hewan itu sama juga ya. Nah, jadi hewannya itu sudah masuk ayam, kuda, singa, elang, kuda. Jadi kudanya ini ada perulangan 2 kali. Jadi bagaimana kalau kita misalnya meletakkan fungsi table tadi? Ini yang saya maksudkan tadi itu yang berulang itu. Misalnya table, masukkan nama variabelnya hewan. Enter. Nah, lihat di sini. Jadi si kudanya tadi akan 2 diletakkan di bawahnya. Karena di dalam variabel hewan itu kudanya itu ada 2 buah. Nah, jadi dia 2 kali sudah dimasukkan di dalam variabel hewan. Maka diletakkan di sini 2. Yang lainnya satu-satu karena ayamnya cuma 1, kudanya 1, elangnya 1. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti ini. Maka dia akan menyorting juga. Jadi kalau untuk karakter, sorting ini juga mau. Jadi dia akan mengurutkan
huruf pertama dari sebuah string atau dari sebuah karakter itu. Jadi dia akan diurutkan dari A dulu, E, K, K, S. Jadi ini sesuai dengan abjad atau alfabet, maka dia akan berurut. Maka dia akan diurutkannya. Selanjutnya ada fungsi faktor. Ini misalnya hewan. Kenapa error? Oh maaf, faktor, bukan faktor ya, salah tulis. Hewan, enter. Maka dia akan tampil seperti ini: ayam, elang, kuda, singa. Jadi si faktor ini dia akan menyeleksi yang lebih dari 2 itu dijadikan 1. Artinya yang berulang itu tidak dihitungnya. Maka akan dikira 1 saja. Ayam karena kudanya 2 kali, maka dia dihitung 1 kali. Itu fungsi dari faktor itu. Bisa lagi kita masukkan level. Ada fungsi levels. Kemudian masukkan faktor. Masukkan nama variabel hewan. Enter. Nah, maka dia akan dicari juga dia. Levels ini akan dimasukkannya ke dalam karakter sesuai dengan yang dituliskan dalam variabel tadi, dan akan berurut juga alfabetnya seperti yang dikeluarkannya di dalam fungsi levels ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada fungsi namanya plot dengan bar plot. Itu akan membuat sebuah diagram dan diagram batang yang berwujud. Nanti akan saya contohkan. Misalnya kita masukkan dulu plot. Nilai yang hewan, kita lihat lagi apa isinya tadi. Oke, ini dia. Misalnya plot. Ini harus dimasukkan dalam sebuah tabel dia, biar lebih enak nanti nengoknya. Kemudian masukkan nama variabelnya hewan. Kemudian di enter, klik. Oke. Maka dia akan menjadi sebuah diagram. Ini sesuai dengan yang ditunjukkan dalam hewannya. Seperti ayam, dia cuma 1. Kemudian ada yang menunjukkan angka 2, berarti jumlahnya dia, si kuda ini ada 2 buah. 1, 2. Oke. Ada lagi kalau kita menggunakan bar di belakangnya itu, maka dia akan menjadi seperti ini. Maka dia akan berbentuk seperti bar atau bar plot. Dia akan memiliki warnanya atau menjadi lebih berbentuk lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam operator perbandingan dan logika. Misalnya kita inisialkan sebuah variabel itu A sama dengan 5. Enter. Oke, A sudah 5. Coba kita masukkan A apakah lebih besar dari 2? Jawabannya iya, karena 2 itu A lebih besar dari 2. Ya, jawabannya benar. Maaf ya tadi. Karena 5 itu dia lebih besar dari 2, makanya dibuat dia true. Kalau seandainya kita kasih lebih kecil, maka dia akan false karena dia salah. Ya, seperti itu menggunakannya. Sangat mudah menggunakan operator ini. Bisa juga menggunakan sama dengan. Misalnya apakah sama dengan 3? False. Apakah kita masukkan nilai aslinya? Apakah A sama dengan 5? True. Oke, mantap sekali ya. Kita masuk ke dalam logika. Jadi A tadi ingat 5. Kalau misalnya kita buat seperti ini, A lebih kecil sama dengan misalnya 5 saja kita buat.
Kemudian kita buat operator dan. Kemudian A sama dengan 3. False. Kenapa false? Apakah A itu lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya iya. Apakah A apakah A itu sama dengan 3? Jawabannya salah, karena A adalah 5. Mengapa dia salah? Karena dalam hukum dan dia harus benar keduanya, jangan ada salah satu. Kalau salah ada di antara dua ini salah satu, maka dia akan false. Kecuali kita menggunakan operator atau or, maka dia akan true karena benar salah satunya. Jadi seperti itu menggunakan operator logika dan perbandingan. Oke, selanjutnya kita akan membuat matriks. Caranya kita membuat dulu apa yang akan dijadikan matriks. Kita buat dulu sebuah variabelnya, misalnya M, biar lebih mudah mengingatnya. M sama dengan matriks dengan jumlah baris n row itu 2, dan n col atau n kolom col saja ya, sama dengan 2. Enter. Oke, kita lihat sudah jadi. Oke, udah jadi 2 kali 2 ya, sesuai yang kita buat tadi, baris 2 dengan kolom 2 juga. Coba kita tes seperti ini. 1 sama dengan 1. Apa yang terjadi? Kalau kita enter, klik, maka dia akan berubah menjadi 1 semuanya. Jadi artinya kalau M tadi sudah kita buat sebagai matriks 2 kali 2. Kalau misalnya kita berikan 1 ini artinya baris ke 1. Ini dia, bisa nampak baris. Kalau baris dia komanya di belakang, sedangkan kalau kolom itu dia komanya di belakang sebelum si angkanya. Makanya dia jadi 1 semua karena sudah kita definisikan 1. Artinya matriks tolong kamu jadikan di baris 1 itu jadi angkanya 1 semua. Kita bisa juga menggantinya 1 per 1 agar tidak tergantikan semuanya. Caranya ini bukan pakai kolom ya, tapi menggunakan kurung siku. Misalnya M baris 1 kolom 2. Jadi langsung saja, tidak 2 kali seperti ini, sekali saja kita letakkan menjadi 2. Pasti nanti yang di baris 1 dan kolom 2 berarti baris 1 kolom 2, itu berarti 1 ini akan berubah hasilnya menjadi 2. Coba kita lihat apakah berhasil. Cek. Ya, jadinya berhasil. Oke, kita ganti saja semua. Tinggal masukkan M, kemudian baris kedua kolom 1 sama dengan 3. Enter. Nanti kita lihat hasilnya. M baris kedua kolom kedua dan kemudian sama dengan 4. Enter. Kita tes coba, maka dia sudah berganti sesuai dengan yang kita ganti. 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa juga menjumlahkan. Kita akan menggunakan sebuah fungsi lagi, namanya itu row sum, seperti ini. Kemudian masukkan namanya M 37. Artinya dia akan menambahkan ini 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 3 sama 4 sama dengan 7. Itu untuk row sum, untuk baris. Kalau kolom itu menggunakan colsum. Apa itu? Colsum. Kita letakkan, masukkan nama variabel M, enter.
maka dia akan berganti seperti ini, 4 dan 6. Jadi dia akan menghitung jumlah kolomnya ini. 1 tambah 3 sama dengan 4, 2 tambah 4 sama dengan 6. Bisa juga menggunakan apalagi satu tadi, row means, namanya row means. Jadi dia seperti ini, row means. Masukkan nama variabelnya M dan enter. M. Ini dia. Jadi means ini kan kalau tidak salah itu rata-ratanya atau nilai tengahnya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi kalau 3 itu setengahnya pasti 1,5. Makanya 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3. Jadi dia sudah dibaginya lagi. Kemudian kenapa 3,5? 3 tambah 4, 7. Bagi 2 sama dengan 3,5. 3,5 tambah 3,5 sama dengan 7. Ya, jadi seperti itu fungsinya ya. Selanjutnya kita juga bisa membuat matriks seperti di dalam matematika. Transpose ya. Transpose. Ini fungsinya T saja. Kemudian masukkan nama variabel. Maka dia akan jadi seperti ini, menjadi transpose. Dia akan bertukar ya. Tiganya akan bertukar. Kemudian ada lagi determinan, menggunakan det. Masukkan variabel M dan enter. Maka dia akan menjadi determinan. Kemudian ada lagi yang terakhir, itu ada inverse, menggunakan fungsi solve. Kemudian masukkan namanya M. Maka jadinya akan seperti ini. Ini sebenarnya ini dalam matematika, jadi bisa ditarik juga ke dalam si RStudio ini. Jadi inilah dia saktinya RStudio. Dia bisa melakukan pekerjaan matematika seperti matriks, determinan, inverse, dan transpose. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk part 2 nya. Nanti akan dilanjutkan dengan part 3 nya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.